Sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah Islam ini. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah dan petunjuk ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah nikmat hidayah dalam memeluk agama Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama-agama apapun kecuali Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-16 dan 85. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Allah pun mengatakan di dalam ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sungguh dia tidak akan diterima. Di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi SAW pun mempertegas di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, mereka mendengar tentangku, yaitu tentang Nabi Muhammad, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, kecuali
dia termasuk dari penduduk-penduduk neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari dalil-dalil yang telah dijelaskan tadi, ini membantah terhadap orang-orang yang menganggap bahwasannya semua agama adalah benar. Meskipun agama berbeda, tetapi tujuannya satu, yaitu kepada Tuhan yang Esa. Tentu ini adalah anggapan yang salah. Dalil-dalil tadi adalah sebagai bantahan terhadap orang yang mengaku, terhadap orang yang berbicara bahwa semua agama adalah benar. Maka di dalam keyakinan seorang muslim, akidah seorang muslim, bahwasannya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka oleh sebab itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah Islam ini. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah dan petunjuk ini. Maka oleh sebab itulah hidayah Islam ini Allah tancapkan di dalam hati-hati kita. Maka sebagai hamba yang beriman, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, faminallah, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat diberikan petunjuk berupa hidayah Islam. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah, mentaati segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ala nuri minallah. Tentunya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan petunjuk-petunjuk yang benar, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman para salaful ummah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita telah melihat dan telah kita menyaksikan miliaran manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini. Sesungguhnya mereka ada yang banyak tidak mendapatkan hidayah, petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan tidak banyak mereka, bahkan banyak di antara mereka yang hidup tidak beriman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak beragama, dan juga mereka menyembah makhluk-makhluk dengan berbagai bentuk sesembahan-sesembahan mereka. Akan tetapi kita, Allah tunjukkan hidayah dan petunjuk kepada kita untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya berkenaan dengan hidayah, nikmat petunjuk Islam dari Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesesatan serta petunjuk itu kepada siapapun yang Dia kehendaki, karena hidayah itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki berupa petunjuk hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatinya, Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Itu salah satu dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk, maka ketika datang perintah Allah berupa syariat-syariatnya, maka dia menerimanya dengan lapang dada. Termasuk orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah yasra sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan
sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya sempit. Allah jadikan hatinya sempit. Sebesar apapun nasihat yang diberikan oleh orang lain, namun dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempitan di dalam hatinya. Maka sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, hidayah, petunjuk itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Kita pernah mendengar kisah-kisah para nabi, para rasul, ketika mereka berdakwah, mengajak umatnya, bahkan orang-orang terdekat mereka. Contohnya Nabi Ibrahim, ketika dia mendakwahi ayahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau begitu lemah lembut kepada ayahnya, mengajak ayahnya agar ayahnya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ayahnya meninggal, mati dalam kekufuran. Kemudian Nabi Nuh, ketika beliau berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun, dan ini bukan waktu yang lama, ini bukan waktu yang sempit, dan ini adalah waktu yang sangat lama, 950 tahun. Namun hanya beberapa orang yang menerima dakwah beliau. Bahkan anak dan istrinya, mereka mati dalam kekafiran. Begitupun Nabi Lut, istrinya pun mati dalam keadaan kekufuran. Disinilah menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang terdekat kita, meskipun kita mengetahui ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak menjamin bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para nabi. Oleh sebab itulah ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu mahal, dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Islam, dan tidak kalah pula adalah hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasannya akhir dari kehidupan kita tidak ada yang tahu. Apakah akhir dari kehidupan kita termasuk orang-orang yang beruntung atau tidak? Orang-orang yang tidak beruntung boleh jadi hari ini mereka beriman, namun esoknya mereka menjadi orang yang kafir. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu doa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar hati kita senantiasa istiqomah di atas agama, di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Karena doa ini merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Allah mengajarkan kepada kita agar diberikan ketetapan hati. Berupa apa? La tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami petunjuk, hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sebuah hadis juga Nabi mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Islam. Dan di dalam doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Wahai yang maha meluruskan hati, luruskanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita
agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita di atas agama Islam, mematikan, mewafatkan kita di atas agama Islam, dan mengokohkan keimanan kita di atas Islam. Jangan sampai kita meninggal di atas kekufuran, wali'udzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jagalah hidayah Islam ini dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dari nikmat ini. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita meninggal akhir hayat kita, namun kita meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haj. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma innana nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.